Halo semuanya, balik lagi ke YouTube channel aku, Nur Olivia. Mantul! Welcome teman-teman, aku upload video tentang beauty, misteri, info menarik, dan juga bahasa Inggris. Jadi untuk kalian yang tertarik dengan topik-topik tersebut, make sure untuk subscribe dan juga jangan lupa nyalain tombol notifnya supaya kalian gak ketinggalan video baru dari aku. Oh ya teman-teman, jangan lupa follow IG aku juga @oktanur_olivia. Aku juga aktif di sana dan sering kasih giveaway buat kalian. Nah, gimana nih teman-teman selama masa karantina? Hashtag di rumah aja. Kalian ngapain aja di rumah? Dan kegabutan kalian itu dipakai buat ngapain aja? Buat cowok dan cewek, ada nggak kalian tetap eksis, tetap gaya walaupun di rumah aja? Jadi kayak pakai baju-baju yang rapi, terus yang cewek juga pakai makeup yang cantik, di hairstyling, kayak gitu-gitu. Nah, untuk menemani kegabutan kalian, mendingan kalian nonton video aku aja. Di video kali ini aku akan sharing tentang tren-tren fashion berbahaya sepanjang masa. Dari dulu sampai sekarang, tren fashion merupakan kebutuhan penting bagi gaya hidup manusia. Karena fashion merupakan salah satu hal penting untuk melihat kamu lebih terlihat cantik, ganteng, dan lebih terlihat menarik. Karena itu sering muncul gaya berpakaian atau tren-tren fashion terbaru yang diikuti oleh masyarakat banyak. Dan orang yang menirunya pun nggak cuma dari satu kalangan, melainkan berbagai macam kalangan, berbagai macam usia mengikuti tren fashion yang lagi hype pada saat itu. Alasannya juga untuk menunjang penampilan dan juga menambah percaya diri kita ataupun mereka. Dan bagaimana kalau tren-tren fashion yang kita lakukan atau mereka lakukan selama ini merupakan tren-tren fashion yang membawanya ke arah yang lebih berbahaya, bahkan sampai ke kematian. Fashion yang pertama yaitu disebut crinoline. Dia itu hype pada tahun 1800 sampai 1901. Jadi di tahun 1800-an, di eranya Victoria, bukan Victoria's Secret ya, alias Ratu Victoria, para wanita memakai pakaian dalam yang disebut crinoline. Pakaian dalam ini bukan benar-benar pakaian dalam, jadi pakaian dalam yang sekarang kita sebutnya petticoat. Biasanya tuh dia diletakkan di bawah gaun atau kayak rok yang super mengembang gitu, supaya kita tuh wanita terlihat lebih anggun. Kalau kita di zaman sekarang juga masih pakai crinoline atau kita sebutnya petticoat zaman sekarang, karena untuk pernikahan kalau kalian melihat pengantin-pengantin tuh mereka pasti pakai petticoat, dan aku juga udah pernah ngerasain pakai petticoat itu. Tapi di era Victoria tersebut mereka memakai gaun itu sebagai kebutuhan sehari-hari, alias gaun plus petticoatnya. Meskipun dengan memakai crinoline, wanita-wanita tersebut terlihat lebih anggun dan juga lebih berwibawa atau lebih cantik, mereka pun menemukan kesulitan dalam memakai crinoline tersebut. Mereka membawa seperti kurungan setiap hari dimanapun mereka pergi. Dan bahannya juga tidak sama dengan bahan yang sekarang. Jadi bahan yang dulu tuh lebih berat, terus agak ribet, dan juga bahan-bahannya mudah terbakar. Dan parahnya lagi, tidak kurang dari 3.000 wanita pada zaman itu tewas terbakar karena memakai crinoline tersebut. Jadi beberapa contoh kasusnya, pada Juli 1861, istri dari seorang penyair yang bernama Henry Wadsworth Longfellow menolong istrinya yang terbakar karena korek api mengenai bajunya tersebut. Jadi pada saat istrinya duduk di perpustakaan, tidak sengaja kertas atau bahan-bahan yang lagi dibakar di perapian itu mengenai gaun yang dikenakan oleh istrinya Henry ini. Dan istrinya Henry segera dilalap api. Dia meninggal sehari setelahnya. Dan kejadian menyeramkan lainnya yaitu pada saat si wanita ini sedang berdiri dekat kereta kuda, gaunnya wanita itu tersangkut di kereta kuda tersebut. Pada saat kereta kudanya berjalan dengan cepat, wanita ini pun ikut terbawa atau terseret. Kita beralih ke tren fashion nomor 2 yaitu korset di era tahun 1900-an. Sekarang korset juga masih ada dijual bebas di pasaran, cuman korset yang dulu itu benar-benar berbeda dengan yang sekarang. Wanita di era 1900-an sangat mengidamkan bagian pinggang yang sangat kecil gitu, jadi benar-benar kayak gitar Spanyol gitu ya bodinya. Jadi korset ini sambil memunculkan istilah straight lace, yang membuat si wanita pemakai korset ini terlihat anggun dan terhormat.
Sedangkan wanita yang tidak memakai korset dijuluki dengan sebutan loose woman atau longgar. Artinya, orang yang tidak memakai korset memiliki moral yang selonggar tali korsetnya. Gila, hitungan moral tinggi rendahnya itu cuma diperhitungkan pakai korset, teman-teman. Jadi pada zamannya korset tersebut bisa menimbulkan berbagai macam penyakit seperti sesak napas, sembelit, pingsan, dan juga bahkan sampai pendarahan di area dalam. Pada tahun 1874, 97 kasus penyakit ditimbulkan oleh pemakaian korset. Pada tahun 1903, ibu 6 anak asal Amerika yang berumur 42 tahun dan bernama Mary Halliday, beliau tiba-tiba kejang dan meninggal di tempat akibat pemakaian korset. New York Times melaporkan pada saat otopsi kalau 2 buah besi korset ini masuk ke jantungnya si ibu Mary tadi. Panjang keseluruhannya mencapai 8 dan 3/4 inci. Jadi kedua besi tersebut saling bergesek pada saat Mary melakukan gerakan-gerakan aktivitas seperti biasa. Jadi memang besar kemungkinan juga besi-besi tersebut yang dipakai setiap hari masuk ke dalam tubuh mereka. Yang ketiga, ini tren fashionnya laki-laki. Jadi laki-laki juga pada zaman itu mengikuti tren fashion yang ada. Tren fashion yang ketiga ini dinamakan stiff high collar atau kerah kaku. Tren fashion itu ada di era 1900-an. Seperti namanya, bentuk kerahnya ini tinggi dan kaku, dan kerah ini juga bisa dicopot pasang. Jadi pria pada zaman itu tuh nggak perlu mengganti kemeja setiap hari. Hanya ditaruh kerah aja itu udah kayak kelihatan fashion baru gitu loh. Tapi fashion ini juga memakan banyak korban hingga dijuluki sebagai father killer. Nah, kerah yang kayak gitu tuh membuat para laki-laki tuh kesulitan bernapas dan juga dapat memotong pasukan darah arteri gitu loh teman-teman kalau yang aku baca. Mereka juga menemukan kesulitan pada saat menelan makanan. Jadi pada saat menelan makanan tuh kayak tersendat gitu di tenggorokan karena kan mereka kan cowok-cowok kan punya jakun, jadi jakunnya ini pun nggak bisa bergerak dengan leluasa gitu. Salah satu kasus yang terkenal akibat kerah baju ini adalah di tahun 1888, tepatnya di New York. Seorang pria bernama John Crutsey ditemukan meninggal dunia di taman. Jadi malam harinya sebelum dia meninggal, dia meminum alkohol dan kemudian duduk di bangku. Gak lama setelah duduk di bangku, dia tertidur di taman itu. Nah, posisi dia tidur itu berbahaya teman-teman. Jadi kan dia masih pakai kerah yang tinggi itu. Jadi kayak gini, terus dianya tidur, kepalanya tuh jatuh ke bagian dada. Dan ini bener-bener kayak gak bisa napas tuh. Kalau aku praktekin sekarang aja kayak susah banget buat ngomong. Apalagi dia yang tidur semalaman atau seharian di situ. Jadi kerah kaku yang dipakainya menyebabkan dia tercekik dan gak ada aliran darah yang masuk. Dan itu juga yang menyebabkan kematian. Ada juga pria yang sampai tergores lehernya karena pada saat dia keluar dari mobil, dia terpeleset dan kerah bajunya itu kan sangat tajam. Jadi benar-benar mengiris lehernya si pria ini. Kita masuk ke tren fashion berikutnya. Tren fashion berikutnya bernama muslin. Jadi pada awal abad 19, tren fashion yang terbilang konyol ini muncul di kalangan wanita. Muslin itu salah satu jenis bahan pakaian yang terbuat dari katun yang sangat tipis, sehingga membuat lengkukan tubuh perempuan tersebut terlihat dengan jelas. Belum sampai situ, mereka mau terlihat lebih jelas lagi, jadi mereka sebelum memakai katun tersebut, mereka mencelupkannya ke dalam air, setelah itu baru memakainya. Dan memakai gaun basah tersebut sepanjang hari. Bukan hanya menjadi bahan pelecehan seksual, tapi juga menyebabkan penyakit yang berbahaya ke wanita tersebut. Jadi gaun yang basah dipakai setiap hari itu bisa menyebabkan penyakit pneumonia atau juga penyakit-penyakit lain yang menyebabkan kematian. Tren fashion selanjutnya yaitu pemakaian wig yang sangat besar atau yang disebut macaroni. Tren fashion ini dinamai berdasarkan pasta populer yang terkenal di Italia pada zaman itu.
Tren fashion ini sangat terkenal di kalangan bangsawan Inggris pada tahun 1760. Pokoknya kalau dengar macaroni tuh aku jadi inget makanan makaroni itu teman-teman. Jadi zaman dulu pria-pria senang memakai wig di atas kepala mereka. Bahkan ukuran wig itu sampai 2 kali lipatnya ukuran asli kepala mereka teman-teman. Kalian bisa bayangin kayak gitu tuh udah kayak bawa-bawa konde besar di atas kepala sepanjang hari tuh bikin kepala pusing itu kayaknya. Terus ditambah lagi mereka suka menambahkan aksesoris seperti topi kecil gitu yang lucu. Terus sama ada bulu angsa atau bulu ayam gitu ditancepin di atasnya. Pokoknya, nah wig yang satu ini juga berbahaya banget kalau dipakai berkelanjutan. Beberapa rambut dari mereka jadi rontok parah, dan wig tersebut menimbulkan penyakit-penyakit lainnya seperti infeksi di saluran pernafasan, bahkan sampai ada yang terkena penyakit epidemi sifilis atau penyakit raja singa. Tren fashion selanjutnya yaitu foot binding atau pengikat kaki. Tren fashion yang aneh dan berbahaya ini dilakukan oleh wanita-wanita Cina pada saat dinasti Song sampai 1912. Sesuai namanya, foot binding ini adalah sebuah tren fashion di mana kaki wanita akan dibekuk atau diikat hingga menyerupai tapak kuda. Pada masa pemerintahan Raja Liu, semua wanita terobsesi memiliki kaki yang kecil. Setiap anak yang berusia 4-9 tahun harus melewati proses foot binding ini. Mereka biasanya mengikat kaki anak perempuan mereka ini setiap hari hingga bertahun-tahun sampai menyerupai bentuk yang diinginkan atau sampai kaki mereka itu benar-benar kecil. Jadi walaupun sudah remaja atau dewasa, kaki anak perempuan mereka ini tetap kecil dan juga bisa muat ke sepatu lotus yang ukurannya juga benar-benar kecil teman-teman. Karena aku udah pernah lihat langsung sepatu ini di salah satu museum. Jadi proses ini benar-benar sangat menyakitkan. Bayangkan kita harus beraktivitas setiap hari, sedangkan kaki kita tuh diikat sangat kencang dan jalan pun benar-benar sakit hingga harus dibantu oleh orang-orang di sekitarnya kayak gitu. Jadi penyakit-penyakit berbahaya juga bisa muncul seperti infeksi, terus ada terkilir juga, patah tulang, terus sendi-sendinya semuanya sakit, nggak bisa digerakkan sampai ke atas, dan juga bahkan menimbulkan kematian. Dan untungnya di tahun 1912 praktek menyeramkan seperti itu dihentikan. Nah teman-teman, kita beralih ke tren fashion selanjutnya. Tren fashion selanjutnya yaitu chopin. Chopin adalah sepatu hak tinggi yang mulai terkenal dan dikenakan di abad 16. Chopin pada saat itu sangat terkenal di Italia. Hak sepatunya itu sangat tinggi dan tebal dan dipasang di tengah alas kaki. Chopin pada dasarnya dipakai untuk menunjukkan status sosial pada zamannya. Semakin tinggi chopin bisa menunjukkan semakin tinggi derajat mereka. Bahkan pada saat itu ada chopin yang dirancang dengan tinggi hak mencapai 50 cm. Wanita yang memakai chopin akan merasa kesulitan pada saat mereka berjalan. Bahkan tidak banyak dari mereka terjatuh. Jadi mereka sering tersandung, mudah jatuh, kakinya juga terkilir, dan juga ada yang patah tulang. Dan kalian bayangin kita kayak pakai sepatu seperti egrang gitu setiap hari, dan pada saat jatuh misalnya di jalan raya ada motor atau mobil lewat pada zaman sekarang, itu udah parah banget sih akibatnya. Kita masuk ke tren selanjutnya yang disebut Mad Hatter pada abad 18-19. Istilah Mad Hatter merupakan sebutan bagi para pembuat topi pada zaman dahulu. Tapi pembuatan topi pada zaman dahulu menggunakan bahan-bahan yang sangat berbahaya, seperti contohnya adalah merkuri. Keracunan merkuri adalah salah satu resiko kerja pembuat topi pada abad 18-19 itu. Untuk jangka panjang, permasalahan emosionalnya atau yang disebutnya Mad Hatter, mereka tuh mengalami gangguan-gangguan seperti bergetar atau tremor, terus mereka juga memiliki rasa malu dan takut yang berlebihan, sama mereka juga mudah tersinggung dan emosi. Dan kalau diserap oleh tubuh, merkuri ini dapat ditemukan di aliran darah, saluran pencernaan, di empedu, bahkan sampai di dalam usus. Jadi bukan hanya si pembuat topi aja yang terancam keselamatannya, para pemakai topinya juga bisa terimbas oleh dampaknya. Dan kita masuk yang terakhir teman-teman, ini tren fashion yang sampai saat ini masih dilakukan, yaitu memanjangkan leher dengan tumpukan cincin.
Para perempuan di suku Kayan Thailand ini sejak usia 5 tahun sudah dipakaikan cincin leher yang terbuat dari tembaga untuk memanjangkan lehernya. Karena leher yang jenjang dan panjang adalah simbol dari kecantikan wanita di suku Kayan itu. Dan setiap tahunnya cincin leher mereka bisa bertambah banyak. Dampaknya adalah mereka akan memiliki leher yang lebih panjang dan udah pasti tinggi leher mereka nggak sama seperti kita yang pada umumnya. Dan salah satu efek yang berkepanjangan adalah otot leher mereka jadi melemah. Jadi untuk bergerak seperti ini tuh mungkin akan susah. Dan kalau cincin leher mereka dilepas teman-teman, kan otot mereka kan udah melemah pada saat lehernya itu ditinggiin kayak gini kan. Jadi lehernya itu nggak kuat menopang berat dari kelebihan tinggi lehernya sama juga berat dari kepala mereka sendiri gitu. Nah itu teman-teman tren fashion zaman dulu yang terbilang sangat berbahaya untuk dipakai atau ditiru. Kalau kalian gimana teman-teman? Apa kalian mau ikutin salah satu tren fashion yang pernah terkenal pada zaman dahulu itu? Atau kalian termasuk orang-orang yang gak suka ngikutin tren fashion yang ada dan ya apa adanya aja gitu? Kalau ada tren fashion berbahaya lainnya yang kalian tahu, silahkan komen di bawah biar kita saling berbagi informasi. So, sampai di situ aja videonya teman-teman. Makasih banyak yang udah nonton dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.